Nah, jadi Bapak Ibu, ini sholat malam ini kuncinya sebenarnya bangun cepat. Nah, kalau bangunnya cepat, insya Allah bisa cepat apa? Kalau tidurnya cepat bisa bangunnya lebih. Jadi sekarang yang agak sulit anak-anak kita nih, Ibu. Kalau anak-anak main HP, lagi mahasiswa, ya, lagi mahasiswa. Oh, payah kan tuh jam HP payah. Ya. Mungkin kebiasaan oleh bahwa subuh tanamkan kepada Bapak Ibu dan anak-anak kita, ya, supaya mereka bisa pula terbiasa bangun jam 4. Ya. Karena bangun pagi itu pintu kecerdasan dibuka Allah. Itu makanya ketika Allah bersumpah demi fajar wal fajri, demi waktu fajar, apa jawaban sumpah Allah? Hal fi zalika qasamun lizi hijr. Waktu fajar itu waktu untuk orang yang memiliki hijr. Hijr itu akal. Bapak Ibu kalau ingin awet akalnya, salah satu kuncinya bangun jam 4 menjelang subuh. Itu kunci awet akal. Ya. Tanda-tanda orang kasih kun, Ibu, mandi jago subuh tanda kasih kun. Ya. Kemarin beberapa waktu lalu saya ketemu, ya, salah satu jamaah saya di Kaltiam tuh. Jadi mertua beliau orang Kerinci datang ke sini. Usianya 94 tahun, sudah di kursi roda. Tapi daya ingatnya masya Allah, tidak berkurang. Pakai baca Quran pun karena pakai mushaf bisa hafal. Umur 94, dari kursi roda. Saya tanya ke menantu beliau itu, Pak, ibu apa bisa ingatnya kuat? Oh, kata beliau sejak muda kan sampai ini selalu mandi jam 4. Kalau begitu, jam 4 subuh selalu mandi. Bahkan sekarang sedang di kursi roda ini minta mandikan karena anak jam 4 subuh. Jadi mau mandi jago lalu itu Ibu, salah satu membuat akal kita diawet. Maka hijau dihubungkan dengan fajar. Ya. Ibu kalau mulai mandi pagi kok mandi itu kan kehilangan akal. Ciri orang kaki itu mandi subuh, mandi pagi itu kaki. Mandi itu lebih kuno. Iya. Sama lebih kuno. Asal kaki juga lebih kuno. Pokoknya Bapak ya raja-raja lah mandi sampai penjatuh dengan antisipasi mau. Ya itu salah satu caranya, karena pikun itu gangguan jin dan setan. Karena hilang akal. Karena setan itu merusak akal. Itu makanya khamar minuman setan, karena merusak akal. Jadi setan itu merusak akal. Nah supaya akal tidak rusak, nanti baca di surat Al-Anfal ayat 11. Surah Al-Anfal ayat 11. Allah menjadikan kamu tidur sebagai ketenangan. Setelah itu diturunkan air supaya engkau menghilangkan kotoran syaitan, kata Allah begitu. Wa yuzhiba ankum rijsas syaitan. Air itu menghilangkan kotoran syaitan. Allah sebut itu. Ini dari api. Makanya Bapak Ibu kalau ingin awet acaranya, jago dia mampe, atau mandi. Biasakan itu. Karena ibu-ibu kadang pergi musola ke masjid, api bau baju bakal ini. Nah, dia ada sedang sadu sebagainya. Ini awak kalau lalu Bapak Ibu, walaupun kalau nggak pakai hasil, no pakai saling kan, pasti bakal ini awak. Karena ini itu kan pembuangan, tidak sedap dari. Awak dari aman di badan awak, lagasul bawah awak, kurang sabarnya, pedo. Atau dia ibu kalau mereka masjid, kalau nak mandi subuh, baru lalu kan tidak, jadi bumbu itu mungkin dia dari bumbu mungkin, masa dia bumbu tapi dia haul ketika sujud itu. Kan awak udah sensitif nampak dan boleh. Ibu pusing boleh mandi. Ya kalau yang tidak mandi pun tuh, nah ya kalau wajib mandi sunatnya. Cuma
Kalau ingin akalnya terawat, mandilah. Allah sebut begitu. Awet muda ya. Ya, kemudian ada ya awet muda betul lah begitu. Tapi akal mah, karena ketika kita tidur itu setan membuang kotorannya ketika itu, makanya air membuang kotoran setan. Kalau itu air itu kata Allah membuang kotoran setan kan dalam Al-Qur'an 11 ayat. Ya, Allah turunkan air wa yuzhiba ankum rijsas syaitan, supaya kamu membuang kotoran-kotoran setan. Nah, gangguan akal itu salah satu gangguan apa? Kotoran setan. Maka bangun tidur langsung mandi, biasakan begitu, biasakan. Saya lalu dengan itu ada sekali mau mandi langsung, mandi langsung. Coba lah Bapak Ibu kalau dicari. Kalau jago lalu sudah mandi pagi itu manu-manu saya kurang apa ya, kurang apa namanya. Ya, tidak ada gairah saja. Karena kotoran setan tidak enak. Ya, tapi yang pokok Bapak Ibu jangan tidak bangun di waktu sahur yang pokok kalian. Karena Allah menanti istighfar kita di waktu sahur. Ya, kalau Bapak Ibu tidak salat malam, ya tidak baca Quran, minimal istighfar lah. Itu bahagia daripada yang kiamat namanya, berdiri di sebahagian malam. Apa begitulah ciri-ciri ibadah Rahman itu. Mereka tidak pernah meninggalkan ibadah di malam hari. Ya, Bapak Ibu kalau baca As-Sajdah, nanti baca Sajdah nanti ayat 16 sampai 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya ya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nanti kata Allah ada kejutan di surga, ada surprise ya. Jadi ada kejutan di surga, ada kejutan. Dan tidak semua orang dapat kejutan berbeda. Hanya orang-orang terpilih saja dapat kejutan itu. Nah, apa syarat dapat kejutan itu? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Ketika orang sedang lelap tidur, mereka mengangkat lambungnya, mereka berdoa kepada Allah. Ini syarat yang mendapat kejutan. Sekarang kalau ada orang dapat kejutan dari presiden, pasti senang ya. Misalnya dapat kejutan sepeda, terus sepeda. Nah, kalau ini ya Pak Presiden baru ini, aku tuh kejutannya dan itu kan sepeda. Bukan siang. Ya bukan siang gratis ya. Kalau tak itu. Kalau presiden yang bagi kejutan pasti bahagia. Presiden. Ini Allah yang kasih kejutan, pasti bahagia. Syaratnya apa? Di malam hari seketika orang tidur dia mengangkat lambungnya. Ya. Ini biasa itu orang menjalan pagi itu menambah selimut makin akrab sampai lalu biasa begitu. Awak dipandangku oleh alhamdulillah Ibu Ali leangnya sehingga lalu kok lihat dalam benar. Coba kalau panjang kalau jawab video pada datang gue balik yang perjuangan dulu. Aku pernah merasa berubah. Ya kan? Baru mulai pengantin baru Pak. Kalau bisa ngambil Pak, mandi petang di pincuran Pak, itu petang tak air rasul es Pak, tanggung rasul, tak tanggung balik dan orang nama sendiri juga kan jago ke mandi Pak, dia bisa ngambil. Tak kena keluar Ustaz. Bedo ya. Nampak subuh di masjid bagus. Pas kalau lupa juga gua ada mandi orang itu, orang tanggung rasul. Iya, ada tanggung 2 hari baru balik petani kan. Waktu tanggung petani. Ya tapi ya syukurlah jagonya mampir kok dan balik pada jihad terus. Kalau orang-orang di negara dingin itu tanggung payah jago menjelang subuh itu. Nah karena beratnya itu sudah dihargai besar oleh Allah. Ya karena beratnya perjuangan bangun di waktu sahur itulah Allah nilai besar. Ya. Kita alhamdulillah bawa dari di komplek di kaki di masjid di musola tarak di dalam. Aku kadang-kadang 8 bulan aku ketika di kampung aku mengawani nenek ke masjid itu semua yang subuh aku udah bayi cek loh.
Tidak pada orang pak sama subuh saya doang. Yang mana payah jago tu pak subuh tu payah masuk lagi jarak jauh kandang mereka. Itu makanya ibadah-ibadah menjelang subuh itu dinilai besar oleh Allah. Karena tak mudah ada semua orang bisa melakukannya. Ya, dan itu perlu kebiasaan sejak muda. Makanya anak-anak aku yang itu perlu dibiasakan jago jam hampir. Tidak akan mati betul. Sangat ilmu dan bodoh. Ya. Sebab kebiasaan saya kayak itu yang dibangun itu akan payah ditinggalkan sampai umur gitu. Ibu bapak yang biasa jago pandang tahajud itu lah biasa. Yang tak biasa tak bisa itu. Nah kebiasaan itu yang memberi ringan itu balik. Jago sahur itu tanggung balik itu. Cuma kalau dah biasa itu jadi ringan. Nah maka anak-anak perlu dibiasakan jangan ilmu itu jagoan. Kadang waktu subuh itu, ya, saya tadi subuh dah pak. Dah, lagu-lagu saya banyak subuh. Aku ada yakin isi komplit itu lagu-lagu saya loh. Pasti banyak yang lagu-lagu, rancak-rancak, kilik-kilik rumah. Kalau tak ada, ya memang itu tadi. Mungkin kita biasa lalu malam, nah sebenarnya ada subuh saya. Sebenarnya di rumah aku harus punya ketegasan buat anak. Jam 10 mati HP, mati TV, biar bulan itu. Jam HP besok atau sana 5 jago. Itu aturan itu. Awak di rumah awak kepala ada kebiasaan. Ya. Kalau kita biasa anak bapak ibu dari keke di suku ke masjid, ini sampai gaya kita lupa cari. Tapi kalau tiba-tiba itu semua yang malam ada amal. Ya. Nah makanya karena ibadah malam itu ibadah mahal, mahal ibadah. Kenapa mahal? Karena sudah satu orang kalau ambilnya, dah satu orang kalau ambilnya itu kan mahal, betul? Satu orang. Ya. Nah. Jadi bapak ibu jadi beda. Kalau kamu salah, kalau ngaji sama ilmu bersyukur dan mulai dijaga waktu. Ya. Nah, tapi kok jangan sampai jangan mulai dulu. Ya, jadi ada orang yang mungkin awak tidak muslim masalah contoh atau yang non muslim pakai tidak hargai. Tapi kalau soal ilmu itu bunyinya kayak ya, kalau ada non muslim itu harus paham apa mayoritas tinggal di tempat mayoritas ada risiko. Nah, kalau tinggal tapi jalan siap dibisik dari jauh. Kalau tinggal tapi rami Lampung lantang betul. Ada berang orang mengambil tinggal tapi rami. Baik ribu, orang. Tinggal tapi lantai, ombak, siap ombak, risiko. Kalau tinggal di tempat mayoritas, harus tergantung awak karena kegiatan mayoritas, begitu. Tapi dasar kali motor, polis Rasul aman. Ngaji dia putar kaset jalan, menjagoan. Ya minimal bapak ibu pada kau semua yang ada istighfar setelah menjalan waktu subuh datang. Nah, tapi dia tadi jago mulai jam 9.30 dia sampai jam 10 lebih. Nah begitu ya ciri-ciri. Ada pertanyaan dulu kalau itu sampai sini. Ya. Kalau tidak lanjut. Ciri yang keempat, walladzina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka selalu berdoa, apa doanya? Rabbana asrif anna azaba jahannam, ya Tuhan jauhkan kami dari neraka jahanam. Sesungguhnya azab jahanam itu sangatlah pedih dan seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Ini doanya perlu Bapak baca setiap hari. Karena ada hadis sahih, hadis Muslim. Ma min abdin istajara minan nar sab'a marrat fi kulli yawm illa qalatin nar ya rabb inna 'abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Tidak ada satu hamba pun yang berdoa berlindung dari neraka 7 kali setiap hari. 7 kali ya. Neraka akan berteriak kepada Tuhan, ya Tuhan, sesungguhnya hamba engkau si fulan berlindung dari aku, maka tutup pintu-pintunya. Ini neraka sendiri yang minta kepada Allah agar pintunya ditutup untuk orang yang berdoa ini 7 kali setiap hari. Itu ada Sahih Muslim. Tambah
Ini 7. Makanya kata Aisyah ada dua doa yang selalu dibaca Nabi dan pada kurang 7 kali dalam sehari. Satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, di Al-Baqarah 201 itu. Sama kata kuncinya pada wa qina azabannar, peliharalah kami dari api neraka. Yang ini sama, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Ini tolong Bapak Ibu hafal, baca tiap hari minimal 7 kali. Memang Nabi sebut begitu, Allah ajarkan. Yang bisa menyelamatkan kita dari neraka itu hanya satu Allah sebagai pemiliknya. Ya, semua kita akan datang ke neraka, begitu kata Allah. Nanti baca surat ya Maryam 71-72. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada satu pun di antara kamu kecuali akan masuk neraka. Maksudnya begitu. Tidak ada satu pun di antara kamu kecuali masuk neraka. Summa nunajjiyal ladzina taqaw, kami ada selamatkan orang-orang takwa. Jadi Allah yang menyelamatkan, bukan amal kita yang menyelamatkan. Nunajjiyal ladzina taqaw, kami selamatkan. Berarti Allah yang menyelamatkan kita. Nah, supaya selamat, baca doa ini, ayat ini tiap hari 7 kali. Ya Al-Furqan 65. Ya Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharamah innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Itu baca. Yang paling nyaman habis salat baca selalu. Kalau salat di bawah 5 berarti sudah 5. Tinggal 2 lagi di mana terserah. Ya. Menjelang tidur juga boleh. Pokok 7 kali. Jadi kan zikir itu tidak ada apa-apa. Pokoknya habis subuh langsung baca Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharamah innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Rabbana srif. 7 kali itu tidak payah. Tidak sampai ke 10 menit saja. Ibu bapak sebenarnya sudah sembahyang subuh tuh, ibu-ibu bisa sampai ke rumah agak 10 baca. Kalau tidak mau tahu pada jalan. Ini ibu. Masalah doa di musola itu sepanjang jalan mau tahu. Ya, bapak dua cici. Mungkin muka bangga itu agak pelik. Kan kalau muka bangga itu mau tahu, mau tahu. Baca aku dulu 7 kali, kan modal deh. Ngomong begitu lah, tak payah. Karena kata Nabi kan begitu. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tak mau. Tak begitu. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Yang tak masuk surga yang tak mau, bukan yang tak mampu. Yang tak mau, kalau mau semua orang pasti masuk surga. Kalau mau, kalau modalnya mau saya tidak mampu. Baca ini apa pula susahnya 7 kali. Ya, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharamah inna sa'at mustaqarra wa muqamah. Nah, sekali. Pokoknya mulai hari inilah Bapak Ibu, jangan pernah kurang 7 kali setiap hari. Yang paling aman habis salat baca, paling aman. Bapak Ibu pasti berdoa habis salat kan? Pasti berdoa. Al-Furqan 65-66. Ya Bapak Ibu udah apa? Aku udah baca sama dia apa? Baca apa? Kenapa saya punya kan? Saya pada akhirnya berjasa lalu pada. Bapak kan habis sholat itu selalu berdoa, pasti orang berdoa habis sholat. Ini sendirikan doa ini setiap sholat. Kalau setiap sholat ibu baru doa. Tapi itu tambah dalam jalan lalu boleh. Pokoknya setiap hari 7 itu doanya. Itu kata Nabi. Ya, itu disebutkan Nabi. Ya mamin abdin istajara minan nas sab'a amarat fi kulli yawm illa qalatin nar ya rab inna abdaka fulanan istajara minni fa'ajirhu. Itu kata Nabi. Neraka yang meminta, Tuhan itu hamba engkau si fulan. Neraka sebut nama kita, neraka yang menyebut nama kita, dia jangan masukkan, tutup, karena dia tiap hari berdoa. Nah, bacalah ya, baca yang begini, Bapakku. Tolonglah baca-baca ya, berarti yang lah ya, yang lah buku putih di kapal cici atau coy. Oh, uban pula alarm untuk Aisyah itu pernah menangis ya ketika melihat ada sapu uban di kepala Nabi. Tanya Aisyah, Nabi, kenapa kau menangis?
sepertinya waktu berpisah kita sudah dekat dengan surga. Betul kan? Waktu berpisah sudah dekat. 2 tahun setelah itu Nabi meninggal dunia. Setelah ubat yang satu, ikut jangkut dan ubat. Kalau dia lagi Kalau dia berhasil udah itu udah banyak. Itu kira aku baru dia 2 tahun tinggal. Kalau kemarin bukan 2 bulan 3 bulan itu. Ini adalah di muka kemarin kecil sih kok lah. Kalau 2 tahun kan. Justru jago yang dulu. Oh yang jago dulu. Ya itu alam namanya. Walaupun tapi kan menunggu ya menunggu tapi gitu mah. Tapi kalau masa-masa begitu, apa banyaklah persiapan tadi. Tidak payah-payah. Apa boleh payahnya macam itu 7 kali bayar tahun. Kalau dah amu ya payah. Kalau amu ya payah. Kan sekarang ada Al-Quran. Kalau Bapak Ibu tak bisa hafal, nanti di rumah saja macam tidur, tapi Quran. Baca lagi berapa nasi mana azab baca nama itu gak sebulan apa? Ya kalau dibaca dia malam ya, jalan lalu, mati. Yang WA itu kan WA. Ya. Yang WA. Yang WA baca ya lah. Tapi yang 3 jam tu WA tu duduk itu aja kau ini kat kau lah. Kalau lo betul ini terlalu. Katanya sesat. Tentu yang ada di kantor doa kotor itu kan apa? Saya baca dulu ini kan kawan tu ini kan. Iya Pak. Ini doa tu kalau baca apa ya? Nah itu dulu ya 4 baru yang 2 kali di diri hampir baru ya seperti itu ya. Nanti lagi lagi. Jadi Bapak Ibu coba lihat ya. Al-Furqan 65, 66 itu Allah yang mengajarkan, ada saya yang mengajarkan, Allah yang mengajarkannya. Ya, saya hanya menyampaikan saja begitu pesan Allah. Kalau mau selamat, baca doa. Ya, Rabbana srif'anna azab jahannam, ya Allah jauhkan saya dari azab jahannam sejauh-jauhnya. Ya, karena azab jahannam itu sangat keras dan seburuk-buruk tempat mereka. Nah, dia Al-Furqan 65, 66 ya, nanti kalau itu catat, tolong diingat-ingat, baca di rumah, tolong diamalkan, ya, mudah-mudahan kita selamat semua dari Allah ini. Ya kalau apa-apa model-model kan, jadi model buat muslim, buat akhirnya ada satu, makanya beliau semua kawan sama SD, kawan sama SMP pasti pertanyaannya siapa nih bikin lagi dong? Ada tanya apa? Siapa nih bikin lagi? Mati. Siapa? Mati ya. Siapa? Mati ya. Siapa tinggal itu? Awak saya boleh jadi. Siapa tak kalah boleh tu? Makanya baca lah ya, pada strip anak azab jahannam, inna azabahana warahmah. Allah ajarkan, Allah ajarkan supaya selamat. Kata maksud kita yang muda-muda juga, disangkukan tak perlu kalau timbul dulu. Tapi begitulah hukum alamnya. Tentulah dulu tipu dulu pakai. Nabi dulu Bapak Ibu. Yang dalam Qurannya, mohon maaf, subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.